Halo semua, ketemu lagi dengan Andragogi Channel. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana melihat, mengolah, dan melaporkan ujian online menggunakan Google Form. Video ini merupakan kelanjutan dari video-video yang lalu berkenaan dengan tutorial membuat ujian online menggunakan Google Form dan juga video membuat ujian online menggunakan Google Form pada Google Classroom. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika mengakses Google Form, kita terlebih dahulu membuka browser dan yakinkan kita sudah login pada sebuah email yang di dalamnya sudah berisi soal ujian yang sudah kita lakukan. Sebagai contoh, saya menggunakan sebuah email pada mata kuliah perencanaan pengajaran. Ujian ini sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Sekarang saatnya kita melihat, mengolah hasil evaluasi ini. Pertama kita klik salah satu soal ujian yang sudah pernah kita ujikan. Sebagai contoh saya gunakan soal ujian mid semester saya. Ketika soal ujian mid semester ini muncul, kita tunggu beberapa saat, maka pada respon itu akan ada semacam notifikasi. Ini adalah jawaban ujian yang sudah dilakukan oleh siswa atau mahasiswa. Kita tinggal klik saja respon ini. Nah, pada tombol respon ada beberapa menu yang perlu kita perhatikan. Pertama, untuk ujian yang kita lakukan menggunakan pilihan ganda, maka nanti akan bisa langsung dilihat summary-nya atau kesimpulannya. Nah, summary itu berada pada tab pertama dari respon pada Google Form ini. Tapi bagi Anda yang menggunakan soal ujiannya menggabungkan antara pilihan ganda dengan ujian esai, maka terlebih dahulu kita harus melakukan pembobotan manual terhadap ujian esai yang kita ujikan, karena Google Form tidak dapat memberikan bobot langsung ketika ujian yang kita lakukan adalah ujian esai. Nah, bagaimana cara melakukan penilaian? Maka kita lakukan sebagai berikut. Kita klik individual. Ini adalah individu 1 dari 9 orang yang akan kita nilai, nama mahasiswanya, name mahasiswanya ini, kelasnya ini. Nah, kita lihat untuk penilaian pilihan ganda, bobotnya akan secara otomatis ketika dia benar, maka secara otomatis akan mendapatkan pembobotan langsung sesuai dengan nilai yang kita tetapkan untuk setiap soal, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Nah, bagi soal yang salah nanti akan 0, akan silang. Soalnya pun berwarna merah. Kalau yang benar itu berwarna hijau. Untuk alternatif yang salah akan berubah menjadi warna merah. Baik, kita mulai pada soal esai. Ini adalah soal esai. Pertanyaannya adalah, tapi pembobotannya tidak bisa dilakukan karena soal esai itu tidak bisa dianalisis oleh Google Form. Meskipun feedbacknya sudah kita buat seperti ini, tapi tetap saja Google Form tidak bisa melakukan penskoran. Untuk melakukan penskoran, kita lakukan secara manual. Berdasarkan jawaban yang dilakukan oleh mahasiswa, maka kita bisa saja membobotnya. Misalnya, jawabannya sudah mendekati sempurna, maka kita beri nilai 8. Untuk soal nomor 2, kita lihat jawabannya. Pertanyaannya dapat Anda baca sendiri, kemudian jawabannya juga dapat Anda baca sendiri. Nanti kita akan berikan nilai 8 lagi. Nah, ketika pengeditan ini dilakukan, Google Form akan menawarkan menu ini apakah disimpan atau dibatalkan. Kita biarkan saja dulu sampai pekerjaan kita selesai untuk satu mahasiswa. Kita beri bobot nilai, jawabannya terkategori bagus. Nah, kita save. Selesai untuk satu mahasiswa yang pertama dari 9 ini. Nah, untuk menilai mahasiswa berikutnya, kita geser menjadi mahasiswa kedua. Namanya juga akan berubah, name-nya juga berubah. Kita lakukan penilaian persis sama prosesnya seperti yang tadi.
Setiap kita melakukan pengeditan penilaian, maka nanti akan dilakukan penyimpanan dengan menekan tombol save. Begitu seterusnya hingga seluruh mahasiswa dapat kita periksa. Ketika sudah selesai seluruh mahasiswa kita analisis, kita dapat mencetak hasilnya baik perorangan maupun secara keseluruhan. Kita bisa mencetak secara bergantian hasil penilaian dari mahasiswa. Atau kita juga dapat melihat kesimpulannya. Ini akan naik nilainya ketika pembobotan tadi sudah kita lakukan. Grafiknya juga akan naik ketika kita sudah melakukan pembobotan. Terus ini mahasiswa yang mengikuti ujian ini. Nah, ini grafiknya. Grafik nilai mahasiswa untuk 2 kelas yang saya buat, kebetulan 2 kelas. Setiap soal nanti juga akan dibuatkan grafik. Ini sangat berguna nanti ketika kita melakukan analisis terhadap setiap soal yang kita bagikan. Ini soal pertama, berapa yang betul, berapa yang salah. Ini grafik kedua akan memperlihatkan persentase nanti. Ini soal ketiga. Setiap soal yang kita buat nanti ada analisisnya. Nah, untuk soal esai tidak bisa digrafikkan oleh Google Form. Nah, setiap dari grafik ini dapat saja kita kopikan, nanti akan bisa ditempel di laporan penilaian yang digunakan oleh guru. Hasil penilaian ini juga nanti akan bisa kita konversi menjadi spreadsheet, seperti kita akan membuat tabel di Excel, create a new spreadsheet tentang soal ujian mid semester, kita create. Ini hasil dari spreadsheet dari ujian mid semester yang sudah kita lakukan. Nanti akan berbicara tentang data mahasiswa, waktu pengumpulan tugas, kemudian berkenaan dengan soal-soal, dan berkenaan dengan jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi apapun yang dilakukan oleh mahasiswa nanti akan bisa dilihat pada spreadsheet ini. Spreadsheet ini juga bisa disimpan. Ini untuk memperkuat data penilaian yang sudah dilakukan oleh seorang guru. Ini nanti ada perintah di sebelah kanannya, bisa kita download responnya, bisa kita print responnya, dan bisa kita delete seluruh responnya. Sementara menu question, ketika kita klik nanti, ini nama mahasiswa yang mengikuti ujian, boleh kita tambahkan feedbacknya. Ini semacam saran kepada siswa berkenaan dengan ujian yang sudah dilakukannya, bisa dalam bentuk video nanti, bisa dalam bentuk link feedbacknya. Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat. Andragogi Channel mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya.